Halo, Sobat Damdam, kembali lagi bersama kita Damdam Story. Gimana kabarnya, sehat antum? Alhamdulillah. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Rocket Sings. Film bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,5/10 di IMDb dan sudah mendapatkan 1 penghargaan dan 9 nominasi. Shut up! Film ini menceritakan tentang seorang sales yang telah melakukan kesalahan besar sehingga merugikan perusahaan. Atas kejadian itu, sales tersebut harus menerima hinaan dan perlakuan tidak menyenangkan. Tanpa banyak bacot. Kuy, kita langsung aja ke alur ceritanya. Cekidot awe. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melihat hasil kelulusan di situs Universitas Mumbai. Dia adalah Harpreet Singh Dedi yang baru saja dinyatakan lulus dengan nilai standar. Skin berlanjut saat Harpreet mengadakan pesta kelulusannya. Pada pesta itu, terlihat kedua sahabatnya, Sai dan Api, datang dan mereka akan melanjutkan S2. Namun, karena keterbatasan ekonomi, Harpreet tidak bisa kuliah S2 dan akan mencari pekerjaan. Beberapa minggu kemudian dan setelah beberapa kali ditolak saat melamar pekerjaan, Harpreet mencoba melamar menjadi sales produk di salah satu perusahaan penjualan komputer. Harpreet pun melatih memperkenalkan dirinya dengan benar agar tidak ditolak lagi. Sesampainya di perusahaan IES, kehadiran Harpreet tidak dianggap oleh beberapa karyawan lain. Setelah menunggu 1 jam, Kunai yang seorang resepsionis menyuruh OB bernama Chutelai untuk mengantarkan Harpreet menemui atasannya. Dia adalah Nipin, kepala tim sales marketing. Tanpa basa-basi, Nipin menyuruh Harpreet untuk menjual pensil rusak yang tidak berharga. Harpreet pun bingung karena pensil tersebut tidak layak untuk dijual. Setelah berpikir, Harpreet pun mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menjualnya kepada Nipin. Berbagai cara Harpreet lakukan untuk bisa menjual pensil tersebut, namun Nipin tetap tidak tertarik dengan promosi yang dilakukan Harpreet. Beruntungnya, presiden direktur bernama Puri melihat semangat Harpreet yang terus mencoba. Puri tidak memperdulikan nilai akademis Harpreet yang di bawah rata-rata, karena seorang sales hanya perlu kegigihan dan pantang menyerah. Akhirnya, Harpreet diterima dengan gaji 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Skin berlanjut ketika Nipin memperkenalkan Harpreet kepada timnya, dan Nipin memberikan semangat kepada timnya untuk mengejar gelar penghargaan sales terbaik tahun ini karena berhadiah 100 juta rupiah. Dengan berbisik, timnya mengeluh karena sepanjang tahun tidak ada yang pernah menjadi sales terbaik dengan alasan karyawannya selalu tidak mencapai target. Dalam laci Harpreet terdapat sebuah foto, lalu OB menjelaskan dia adalah Inamdar, dipecat karena kejujurannya. Di skin berikutnya terlihat Harpreet berkenalan dengan Giri yang merupakan seorang tukang servis komputer klien yang rusak, dan biaya servis tersebut sangatlah mahal. Namun keuntungannya hanya untuk atasan perusahaan saja, bukan untuk si Giri. Kalunya. Di lain sisi, Kunai menginginkan Nipin untuk mempromosikan dirinya kepada Puri menjadi manajer pemasaran yang telah lama kosong, karena Kunai merasa selama ini telah banyak membantu mencarikan klien untuk Nipin. Namun saat ini Nipin hanya janji kosong belaka. Skin berlanjut saat Nipin memberikan tugas pertama untuk Harpreet. Dengan senang hati, Harpreet pun menerimanya. Sesampai di lokasi klien, Harpreet memberikan proposal kepada kliennya. Dia adalah Chaudhry, seorang manajer perusahaan minyak dan gas. Chaudhry
akan menjadi mitranya jika mendapatkan komisi 10% dari pembelian tersebut. Dengan polos, Harpit menolaknya karena itu adalah tindakan suap dan salah. Lantas, Harpit pun menuliskan keluhannya pada kotak pelayanan dan dengan percaya diri, Harpit menceritakan kepada atasannya dan menunjukkan fotokopi keluhannya. Nipin yang mendengarnya kesal karena Harpit sok pintar dengan tanpa izin menggunakan kop perusahaan membuat tuduhan palsu terhadap perusahaan lain. Puri yang mendengar pun marah dan merendahkan status Harpit yang hanya karyawan magang. Namun beruntungnya Puri memberikan satu kesempatan lagi. Skin berlanjut ketika karyawan senior selesai rapat. Mereka semua nampak marah karena Harpit telah gagal mendapatkan klien besar. Dan atas perbuatan Harpit, seluruh karyawan mendapatkan target double yang harus dikejar. Dan sejak saat itu, Harpit dimusuhi oleh para karyawan senior. Skin berlanjut ketika OB memberitahu bahwa Harpit tidak akan mendapatkan komisi dari penjualan dan ditugaskan menjadi telemarketing. Karena hal itu, Harpit selalu diganggu oleh karyawan senior lain selama bekerja. Malamnya, ketika mau pulang dengan tulus, Kunai memberikan seorang klien yang sedang mencari 2 komputer. Awalnya Harpit menolak, namun karena dirinya belum mendapatkan satu klien, akhirnya Harpit menerimanya. Esoknya, Harpit mengunjungi kliennya. Dia adalah Rena yang baru pindah dari kota sebelah dan mencoba untuk memulai bisnis baru. Dengan semangat, Harpit akan memberikan harga yang cocok untuk Rena. Sialnya, hardware yang dibutuhkan Rena tidak ada dalam brosur penjualan dan Harpit akan menanyakan kepada bosnya. Dengan jutek, teman Rena pun kesal karena Harpit tidak mengetahui produk yang dijual dan menganggapnya tidak berguna. Mendengar hal itu, Harpit akan mencari hardware yang sesuai bagaimanapun caranya. Tidak lama, Harpit pergi ke toko rakitan komputer dari sekian banyak toko. Harpit mencari toko murah. Dia adalah Lalwani, sang pemilik toko rakitan. Lalwani memberitahu untuk merakit pesanan Rena membutuhkan biaya 4 juta rupiah. Harpit pun terkejut karena IES menjual satu komputer dengan spek standar saja sebesar 7 juta rupiah. Sesudah itu, Harpit menghubungi Rena dan memberikan harga 5 juta rupiah untuk satu komputer dengan garansi 1 tahun. Harpit juga memutuskan untuk membuat perusahaan baru bernama Rocket Sales Corporation. Nama Rocket diambil dari pesawat kertas yang dilempar ke arahnya. Di tengah malam, secara sembunyi Harpit menceritakan semua aksinya kepada Giri. Giri sering begadang di kantor untuk streaming film Pikip kesukaannya. Mendengar keuntungannya akan masuk kantong pribadi, Giri pun bergabung dengan Harpit. Skin berpindah ketika pesanan Rena dibawa ke kediaman Giri untuk dirakit dalam semalam. Dan waktu pulang kerja, langsung diantarkan Harpit ke kontrakan Rena untuk memasangkan komputer pesanannya. Skin berlanjut ketika Puri mengajak Harpit makan bersama. Di sana, Harpit terkejut karena kliennya adalah manajer Chaudhry yang dulu pernah dikomplainnya. Dengan menghina, Puri memberitahu bahwa Harpit tidak bodoh, namun dia seperti keledai yang bernilai 0 besar. Atas kesokpintaran Harpit, Puri menurunkan komisi para seller dan menggandakan pekerjaan anak buahnya, sehingga ia mengalami banyak keuntungan. Ternyata, Harpit hanya dijadikan keledai agar bisa disalahkan. Dan sejak saat itu, Harpit bersumpah akan melawan perusahaan IES. Skin berlanjut ketika Nipin memperkenalkan karyawan baru. Dia adalah seorang manajer sales yang baru. Kunai yang melihat pun merasa kecewa karena Nipin tidak mempromosikan dirinya, malah memilih orang baru. Nipin menjelaskan dia lebih berpengalaman dan menginginkan Kunai tetap di tempat di mana para karyawan bisa melihat kecantikan Kunai. Harpit pun memanfaatkan momen tersebut dan akan mengangkat Kunai sebagai manajer Rocket. Setelah berpikir, akhirnya Kunai gabung bersama Harpit guna memberikan daftar klien yang pergi karena layanan buruk IES. Besoknya, Harpit beralasan sakit agar bisa bertemu dengan kliennya. Di kantor kliennya, Harpit memberikan proposal Rocket ke pimpinan kantor tersebut. Karena harga yang murse dan layanan yang the best, klien pun setuju. Karena itulah, pimpinan kantor klien Harpit pun merekomendasikan Rocket kepada perusahaan yang lain. Dasar rejeki si Harpit pun mendapatkan pesanan 30 komputer dari perusahaan besar. Namun,
pun, Giri tidak sanggup merakit komputer selama seminggu dan memutuskan untuk merekrut OB. Dengan berlinang air mata alias mewek, OB nampak senang karena Harpit telah mengangkat derajatnya menjadi karyawan. Tanpa leha-leha, tanpa bacot, tanpa banyak gaya, malamnya mereka pun langsung gas merakit komputer pesanan. Di hari berikutnya, Kunai yang sibuk telah salah meneruskan panggilan pelayanan roket kepada Nipin. Namun beruntungnya Nipin pun tidak curiga dan menganggapnya salah sambung. Skin berlanjut ketika Sai mengadakan pesta karena dirinya telah resmi menjadi pengacara. Di sana, Harpit bertemu dengan Rena yang ternyata teman Sai ketika SMA. Rena memberitahu bahwa bisnisnya akan tutup karena klien yang kurang percaya terhadap perusahaan baru. Harpit yang mendengar mencoba untuk menghibur Rena dan mengajaknya nonton di akhir pekan. Skin berlanjut saat Harpit mengadakan rapat dengan timnya. Di situ Nipin mendengar percakapan mereka. Ternyata Nipin sudah curiga sejak Harpit izin sakit dan telepon salah sambung. Nipin pun meminta 10% dari hasil penjualan roket. Jika tidak, akan melaporkannya ke Puri. Kesal dengan omongan Nipin, OB pun memberitahu Puri bahwa Nipin selama 2 tahun telah membuat banyak nota penjualan palsu. Harpit pun memanfaatkan momen tersebut untuk merekrut Nipin masuk ke roket dan akan membagi rata keuntungannya. Di kediaman Giri, mereka pun memberitahu aturan dalam roket. Pertama, tidak boleh berbohong. Kedua, roket lebih percaya layanan daripada penjualan. Ketiga, jika klien meminta komisi roket, tidak akan menyetujuinya. Dan keempat adalah pesanan harus selesai tepat waktu. Lalu, Harpit memberikan proposal roket dan memintanya untuk menemui klien. Nipin pun mencoba untuk tidak memberikan suap dalam bentuk apapun. Nipin, seorang sales berpengalaman, jelas dengan mudah mendapatkan pesanan di hari-hari berikutnya. Karena itu, roket berhasil mendapat pesanan dari banyak klien. Skin berlanjut saat Harpit menepati janji untuk pergi kencan dengan Rena. Dan pada saat itu, mereka pun resmi berpacaran. Awe-awe. Roket terus mengalami peningkatan selama 2 bulan atas penjualannya. Karena prestasinya, Harpit pun traktir sahabatnya makan bersama dan memperkenalkan timnya kepada kakeknya. Setelah 2 bulan melihat grafik penjualan turun, Puri pun mengadakan rapat dengan sangat marah. Puri menyalahkan kinerja karyawannya yang telah kalah dengan perusahaan kecil seperti Roket. Para karyawannya memberitahu bahwa Roket memberikan pelayanan dengan harga yang baik ketimbang AYS. Mendengar hal itu, Puri tidak percaya dengan omong kosong Roket. Lalu Puri menawarkan Nipin menjadi wakil presiden jika mampu menyelesaikan masalah penjualan selama 1 minggu. Nipin yang telah tersadar menolak jabatan tersebut karena tidak mau dianggap pengkhianat. Skin berlanjut saat Harpit mengajak Rena masuk ke dalam timnya sebagai admin dan menyimpan barang roket di kediamannya. Di sana mereka semua memutuskan untuk resign dari AYS dan fokus ke perusahaan roket. Pada malam itu juga, Puri yang sedang pusing di kantor mencoba untuk menghubungi kantor roket. Sialnya, nomor roket tersambung dengan nomor kantor. Tidak berselang lama, sebelum pulang, Giri dengan percaya diri mengangkat telepon tersebut dan menyapa kliennya. Apesnya, Puri menangkap basah dirinya. Esoknya, mereka pun disidang. Dengan gentle, Harpit mengaku sebagai dalang dari semua dan akan mengganti biaya yang telah dipakai roket. Puri pun nampak marah kepada Nipin karena orang kepercayaannya telah mengkhianatinya dan melihat Harpit adalah dalangnya. Skin berlanjut saat mereka ditangkap. Beruntungnya, Sei menjamin mereka semua untuk dibebaskan. Pengacara AYS pun memberikan proposal jika tidak ingin dituntut. Dalam proposalnya, Puri menginginkan roket menjadi milik AYS untuk selamanya dan Harpit tidak boleh mencari nafkah dalam bidang komputer selama 3 tahun. Awalnya Sei menolak proposal tersebut, namun Harpit tidak ingin membahayakan timnya dan akhirnya Harpit pun menyetujuinya. Lalu dengan sombong, Puri pun menyuruh Harpit untuk angkat kaki dari AYS. Beberapa hari setelahnya, AYS pun berganti logo dengan memasang nama roket. Dengan percaya diri, Puri yakin penjualan AYS akan melesat dan melebihi target. Di sisi lain, Cotelai menjadi pembantu di kedai kopi, Giri menjadi tukang servis komputer di tempat Lalwani, Nipin pun mencoba melamar di tempat yang lain, Kunai menjadi kasir di sebuah losmen lokal, sedangkan Harpit menjadi karyawan toko elektronik. Tim
Sales IES mencoba untuk menawarkan ke klien Rocket dengan style IES. Beberapa bulan setelahnya, alih-alih mendapatkan penjualan yang bagus, IES malah mengalami penurunan. Sontak membuat Puri merasa stres dan dirinya pun turun langsung menemui kliennya. Ternyata mantan karyawannya dulu yang pernah dipecat telah menjadi pengusaha besar. Dengan sedikit uang, Puri ingin mengajaknya menjadi rekan bisnisnya. Namun, Inamdar menolaknya dan menyebut Puri sangat bodoh karena telah mengeluarkan tim Rocket yang lama. Inamdar tidak melihat berdasarkan logo, akan tetapi melihat dari sumber daya manusianya. Puri yang menggeluti bisnis selama 25 tahun merasa cemas dengan penurunan IES. Skin berlanjut saat Puri menemui Harpit di tempat kerjanya. Pada saat itu, Puri telah menyesal mengeluarkan Harpit dan menawarkan Harpit untuk menjadi wakil presiden. Mendengar hal itu, Harpit menolaknya karena Puri menganggap karyawannya adalah sebuah angka, bukannya memanusiakan manusia. Lalu Puri pun tertawa karena dirinya merasa telah dikalahkan dengan seorang pemula. Akhirnya Puri memberikan Rocket kembali pada Harpit dan akan pensiun setelahnya. Beberapa tahun kemudian terlihat seorang pria ingin melamar kerja secara bersamaan. Tim Rocket memberikan sebuah pensil untuk dijual. Sekarang Rocket Cell Corporation menjadi perusahaan besar dengan penjualan nomor 1 di India. Para pendirinya telah mendapat penghasilan besar yang membuat mereka kaya raya. Untuk masalah keuangan, kakek Harpit pun dipercaya untuk mengelolanya. Dan film pun selesai. Yo, bagaimana dengan filmnya Sobat Damdam? Menarikkah atau membosankan? Yang jelas di film ini kita banyak hikmah yang dapat diambil. Dan banyak juga motivasi lainnya untuk Sobat Damdam semuanya. Di film ini kita bisa ngambil kesimpulan kalau rezeki itu emang Tuhan yang tahu. Jadilah orang seperti Harpit yang tidak pantang menyerah dalam membangun usahanya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar. Sekian dari kita. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa sodako, minum jus pisang, minum jus alpukat agar kalian semua sehat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel kita. Bye!